warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Muhammad Faisal Ahnaf dengan NIM 24000180047 akan menjelaskan hasil dari tugas proyek APPL dengan studi kasus sistem manajemen bank sampah. Di sini saya bersama anggota kelompok, yaitu ada saya sendiri, kemudian ada Gias Arya Bimantara dengan NIM 24000180016, kemudian ada Fahri Sriana dengan NIM 24000180036. Oke, lanjut di alur proses awal, yaitu ada alur proses BPMN. Di sini ada 4 proses, yaitu ada admin, kemudian dikelola oleh sistem, petugas, dan nasabah. Yang pertama, nasabah melakukan login, kemudian sistem mengecek data akun. Sini ada kondisi, jika data akun itu tidak ada, maka akan dikembalikan ke nasabah untuk melakukan registrasi data diri. Jikalau ada, itu langsung menampilkan berhasil login, dan itu tandanya nasabah sudah login. Jikalau gitu, lanjut saja ke registrasi data diri. Nah, di alur registrasi data diri ini, kemudian admin akan memverifikasi data. Jikalau sudah diverifikasi, di sini juga ada kondisi lagi. Kalau tidak valid, maka akan dikembalikan ke nasabah untuk melakukan registrasi data diri ulang. Jikalau valid, maka langsung masuk ke dalam aplikasi. Kemudian selanjutnya sudah masuk ke dalam aplikasi. Mas naik aja mas lagi mas, belum. Nah, jika sudah masuk aplikasi, di sini nasabah bisa melakukan store sampah. Nah, store sampah ini kemudian lanjut ke proses timbang sampah yang dilakukan oleh petugas, dan petugas menginputkan data sampah. Kemudian ada sistem menyimpan data sampah dan sistem menghitung saldo sesuai dengan sampah yang di-store tadi. Dan lanjut, di sini ada update saldo. Sistem mengupdate saldo sesuai sampah yang sudah ditimbang, kemudian dilanjutkan ke dalam admin. Admin bisa menyimpan laporan keuangan dan sistem menampilkan lihat saldo kepada nasabah. Kemudian nasabah bisa menarik saldo dan selesai. Itu barusan adalah alur proses BPMN. Kemudian ada identifikasi kebutuhan fungsional sistem. Di sini sistem dapat melakukan registrasi dan login user. Yang kedua, sistem dapat menyimpan data nasabah. Yang ketiga, sistem dapat mencatat transaksi setoran sampah beserta jenis sampah, berat, dan nominal. Kemudian ada sistem dapat menghitung saldo otomatis berdasarkan berat dan harga sampah. Sistem dapat menampilkan riwayat transaksi. Sistem dapat mengelola data jenis dan harga sampah. Dan di sini ada identifikasi kebutuhan non-fungsional sistem. Yang pertama, ada security. Data user harus aman, yaitu kita menyimpan data berdasarkan login dan password yang terenskripsi. Yang kedua, ada performa atau kinerja. Di sini, sistem mampu memproses transaksi dan menampilkan data kurang dari 3 detik. Kemudian ada usability, tampilan mudah digunakan oleh user dan admin, karena tampilan dari aplikasi yang kita buat itu seperti standarnya aplikasi pada umumnya. Kemudian reliability, sistem berjalan stabil tanpa error, dan ada scalability, bisa digunakan banyak user. Availability, sistem bisa diakses kapan saja atau online. Jadi sistem ini harus bisa diakses di mana saja, dan itu syaratnya hanya pengguna harus online. Kemudian ada response time, waktu respon sistem cepat saat proses input dan pencairan data. Cukup di sini saya sudah menjelaskan tentang alur proses BPMN. Kemudian selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fahri Sriana. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada use case. Nah, use case di sini digunakan untuk menunjukkan siapa saja yang menggunakan sistem dan fitur apa saja yang dapat dilakukan oleh setiap aktornya. Nah, pada studi kasus kita kali ini yaitu sistem manajemen bank sampah digital, terdapat dua aktor yaitu nasabah dan juga admin.
Nah, untuk nasabah, nasabah adalah pengguna yang memanfaatkan layanan bank sampah. Hak akses yang dimilikinya yaitu nasabah dapat melakukan registrasi akun, kemudian login ke sistem, kemudian ada melihat saldo tabungan, kemudian ada melihat riwayat transaksi, kemudian mengajukan penarikan atau penukaran saldo. Kemudian untuk admin, admin bertugas untuk mengelola semua data dan transaksi dalam sistem. Aktivitas yang dapat dilakukan yaitu mengelola data nasabah, menginput data setoran sampah, melakukan penimbangan sampah, mengelola jenis dan harga sampah, menghitung saldo nasabah sesuai dengan nilai sampah, memproses penarikan saldo, melihat semua laporan transaksi dan keuangan. Kemudian kemudian eh, bisa lanjut ke ketiga Mas, activity. Nah, baik. Kemudian ketiga yaitu ada activity diagram. Nah, activity ini digunakan untuk menggambarkan proses jalannya sistem ini dari awal sampai selesai. Kemudian untuk awal yaitu ada login atau regis akun. Nasabah membuka aplikasi. Jika belum memiliki akun, maka nasabah akan melakukan registrasi data untuk diverifikasi oleh petugas. Setelah valid, data disimpan ke database dan akun berhasil dibuat. Nasabah kemudian login ke dalam sistem. Kemudian ada proses store sampah. Di sini nasabah memilih menu store sampah, kemudian sampah diberikan kepada petugas. Petugas menimbang sampah, kemudian petugas memasukkan jenis sampah ke dalam sistem. Kemudian ada proses perhitungan. Sistem menyimpan data transaksi, sistem menghitung nilai sampah sesuai dengan jenisnya, kemudian saldo nasabah diupdate otomatis, kemudian ada menampilkan hasil. Nasabah dapat melihat saldo paling update. Kemudian nasabah juga dapat melihat riwayat transaksi yang telah dilakukan. Kemudian aktivitas admin. Selain melayani transaksi nasabah, admin juga dapat mengelola data jenis sampah, mengatur harga sampah, melihat laporan transaksi, melihat laporan keuangan sistem. Baik, kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gias. Ya, selanjutnya ada pada bagian kelas diagram dari sistem manajemen bank sampah digital. Kelas diagram digunakan untuk kelas yang ada atribut yang dimiliki, fungsi atau operasi setiap kelas, serta hubungan antar kelas. Yang pertama ada kelas nasabah. Kelas nasabah adalah pengguna utama sistem, yaitu orang yang menyetorkan sampah. Di kelas nasabah terdiri dari atribut ID nasabah, nama, NIK, nomor HP, email, password, alamat, dan saldo. Serta ada operasi registrasi, login, lihat saldo, lihat riwayat, dan tarik saldo. Jadi semua aktivitas nasabah dimulai dari kelas ini. Nasabah dapat mendaftar, login, menyetorkan sampah, melihat saldo, hingga menarik saldo. Yang kedua ada kelas transaksi. Kelas ini menyimpan seluruh data penyetoran sampah. Kelas transaksi memiliki atribut ID transaksi, tanggal, berat, total nilai, dan status, dan memiliki operasi simpan transaksi dan hitung nilai. Setiap kali nasabah menyetorkan sampah akan dibuat satu data transaksi. Sistem akan menghitung nilai berdasarkan berat dan harga per kilogram, kemudian menyimpan hasil transaksi. Yang ketiga ada kelas jenis sampah. Kelas ini menyimpan informasi setiap jenis sampah.
Dan kelas ini memiliki atribut ID jenis, nama jenis, harga per kilogram. Dan memiliki operasi tambah jenis, ubah harga, hapus jenis. Harga setiap jenis sampah berbeda, karena itu sistem membutuhkan data jenis sampah agar dapat menghitung nilai transaksi secara otomatis. Yang keempat ada kelas petugas. Petugas bertugas melayani proses penyetoran sampah yang memiliki atribut ID petugas, nama, username, password, dan memiliki operasi verifikasi data, timbang sampah, input, dan input setoran. Petugas akan memverifikasi data nasabah, menimbang sampah, kemudian memasukkan hasil penimbangan ke dalam sistem. Lalu yang kelima ada kelas admin. Admin bertugas mengelola seluruh sistem. Kelas admin memiliki atribut ID admin, nama, username, password, dan memiliki operasi kelas nasabah, kelola jenis, dan lihat laporan. Admin memiliki hak akses paling tinggi. Admin dapat mengelola data nasabah, mengubah harga sampah, serta melihat laporan transaksi. Yang keenam ada kelas laporan. Kelas ini digunakan untuk menghasilkan laporan. Kelas laporan memiliki atribut ID laporan, periode, total transaksi, dan total saldo. Dan memiliki operasi generate laporan dan cetak laporan. Laporan digunakan untuk menghubungkan jumlah transaksi dan total saldo dalam periode tertentu. Lalu ada hubungan antar kelas. Ini bagian ada dari nasabah ke kelas transaksi. Artinya satu nasabah memiliki banyak transaksi. Relasinya dari one to many. Lalu yang kedua ada kelas transaksi ke kelas jenis sampah. Relasinya dari one to many. Artinya banyak transaksi dapat menggunakan satu jenis sampah yang sama. Yang ketiga ada kelas petugas ke kelas transaksi. Relasinya one to many. Artinya satu petugas dapat menangani banyak transaksi. Lalu ada kelas admin ke jenis sampah. Relasinya one to many. Artinya satu admin mengelola banyak sampah. Lalu ada admin ke laporan. Relasinya one to many. Artinya satu admin dapat melihat atau membuat banyak laporan berdasarkan periode tertentu. Lalu ada jenis sampah ke laporan. Data jenis sampah juga digunakan sebagai dasar penyusunan laporan transaksi. Kelas diagram menunjukkan struktur kelas yang terdapat pada sistem manajemen bank sampah digital beserta hubungan antar kelas. Kelas utama terdiri dari nasabah, petugas, transaksi, jenis sampah, admin, dan laporan. Diagram ini menggambarkan atribut dan operasi pada setiap kelas serta hubungan antar kelas. Nasabah dapat memiliki banyak transaksi penyetoran sampah, sedangkan di setiap transaksi diproses oleh petugas dan menggunakan satu jenis sampah sebagai dasar perhitungan nilai oleh petugas dan menggunakan satu jenis sampah sebagai dasar perhitungan nilai sampah. Admin bertugas mengelola data jenis sampah serta melihat dan menghasilkan laporan transaksi maupun laporan keuangan. Serta adanya hubungan antar kelas tersebut, sistem dapat mengelola proses registrasi penyetoran sampah, perhitungan saldo hingga penyajian laporan secara teregistrasi. Selanjutnya yang kelima ada sequence diagram. Jika kelas diagram menjelaskan struktur sistem, maka sequence diagram menjelaskan urutan proses yang terjadi ketika nasabah melakukan penyetoran sampah. Pada diagram terdapat ada 4 objek, yaitu ada nasabah, petugas, sistem, dan database. Yang pertama ada login. Nasabah melakukan login menggunakan username dan password. Petugas meneruskan permintaan login ke sistem, kemudian sistem
mengecek data ke database. Database mengembalikan hasil valid atau tidak valid. Jika valid, login berhasil. Langkah yang kedua ada menyerahkan sampah. Setelah berhasil login, nasabah menyerahkan sampah kepada petugas. Petugas menerima sampah. Langkah yang ketiga ada menimbang sampah. Petugas menimbang sampah, misal ada plastik yang beratnya 5 kg. Berat inilah yang nantinya digunakan untuk menghitung nilai transaksi. Langkah yang keempat ada input data. Petugas memasukkan jenis sampah dan berat sampah ke dalam sistem. Kemudian sistem menyimpan transaksi ke database. Data yang disimpan misalnya ada ID petugas, ID nasabah, ID jenis, berat, dan tanggal. Lalu ada langkah kelima menghitung nilai setoran. Setelah transaksi tersimpan, sistem menjalankan fungsi hitung nilai setoran. Contohnya harga plastik yang harganya 3.000 per kilogram, berat 5 kilogram, kan hitungannya 3.000 dikali 5, yaitu 15.000. Maka total transaksi adalah 15.000. Langkah yang keenam ada update saldo. Setelah nilai diketahui, sistem memperbarui saldo nasabah. Misalnya saldo lama ada 40.000 ditambah tadi 15.000, maka saldonya jadi 55.000. Itu disimpan ke database. Langkah yang ketujuh ada konfirmasi berhasil. Setelah mengirim informasi kepada petugas bahwa transaksi berhasil dan saldo berhasil diperbarui. Langkah yang ke-8 ada menampilkan status. Petugas memberitahu nasabah bahwa penyetoran berhasil. Biasanya sistem akan menampilkan transaksi berhasil, total nilai, dan saldo yang terbaru. Lalu ada yang terakhir, melihat saldo. Jika nasabah ingin melihat saldo, permintaan dikirim ke sistem. Sistem mengambil data saldo dari database, kemudian saldo terbaru ditampilkan kepada nasabah. Sequence diagram menunjukkan alur kerja sistem yang berurutan. Proses dimulai dari login, dilanjut dengan penyerahan dan penimbangan sampah, input data oleh petugas, penyimpanan transaksi ke database, perhitungan nilai setoran, pembaruan saldo, hingga sistem menampilkan saldo terbaru kepada nasabah. Diagram ini membantu menjelaskan bahwa setiap objek saling berinteraksi dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih. Itu bagian dari saya. Saya kembalikan ke Mas Ahnaf. Nap. Ya, sekian presentasi yang telah dilakukan oleh teman-teman saya. Maaf tadi ternyata mikrofonnya belum saya hidupkan. Oke, terima kasih teman-teman telah melaksanakan presentasi ini sampai selesai. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pantun. Bunga melati harum wangi, tumbuh indah di tepi halaman. Cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.